سيد الأولين والآخرين محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Seluruh ini kita semua belajar menata pemimpin untuk mewakili dan semua adalah kalau Malaysia memang memimpin diri sendiri, kalau saudara terus anak yang memimpin, apatah lagi kalau diberikan amanah untuk memimpin beberapa apalagi kepala negara itu. Ada contoh yang sangat indah
lalu pasukan orang musyrik yang banyak ini hampir menang. Kemudian apa yang terjadi? Pasukan kemana? Ini dan berbeda-beda mengatakan ini teman-teman kita di bawah sudah menang, harus turun. Kalau kita bisa kita tidak dapat terima, tidak dapat sebagai pelepasan. Tuhan juga mengatakan, saya ini yang dia maafkan kami untuk memilih kalian, saya memilih untuk dia. Karena Nabi SAW sudah memberikan pesan kepada kita semua bahwa kalian tetap di pos kalian apapun yang terjadi. Kami menang, jangan tinggalkan pos kalian sampai saya kirim. Begitu juga kami kalah. Bahkan kalau kalian melihat jasad-jasad kami dipaku oleh burung-burung, kalian jangan tinggalkan pos kalian sampai saya kirim. Tapi yang terjadi Allah, kemudian 40 orang yang untuk burung, 10 orang memutuskan untuk Khalid bin Walid, itu belum radhiyallahu orang muslim. Ketika melihat pasukan pemanah di atas bukit ini turun, beliau kemudian mengambil kesempatan ini untuk memutar balik sekitar 100 orang naik di atas bukit untuk menghancurkan pasukan. Beliau dari belakang. Akhirnya kemudian keadaan berbalik. Kaum muslimin kemudian mengalami kita sudah meninggal. Umar ini beritahu bahwa Allah terdulu dan hari itu 70 orang sahabat senior gugur, termasuk kawan Nabi SAW, Sayyid Hamzah bin Muttalib juga gugur sebagai syahid dengan cara yang sangat menyakiti hati Nabi SAW. Juga dengan bola mata Nabi SAW ini. Namun kisah itu bukan di sini. Ke bulan Madinah, 40 orang yang melakukan kesalahan, tidak mentaati rantai komando dan mentaati perintah. Jadi kalau dunia militer sekarang ini sudah pasti diadili oleh hukuman mati. Jadi 40 orang ini sesampainya di Madinah, kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira perasaan mereka ini nanti. Dan ketika itu bagaimana Nabi SAW sedang bersiap-siap untuk menemui dan mengadili mereka. Maka sebelum pertemuan itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan arahan pada baginda Nabi SAW. Mana beliau sebagai pemimpin
Sebaliknya, nah, kita sudah akil balik, tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tolerir, tolerir. Padahal ini adalah pelanggaran besar. Ini kita tidak tolerir ketika dengan sengaja meninggalkan kata kesalahan. Jadi ketika Nabi SAW hendak menemui 40 orang, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Imran. Ayat ini setelah peristiwa itu selesai, ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berikan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima rahmatin Allahi intalam." Allahi intalam. Law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat ini oleh para ulama kita disebut ayat untuk menata hati para pemimpin yang mengalami ujian kepemimpinan. Ujian kepemimpinan ini bukan ketika yang dipimpin ini taat kepada kita. Justru ujian kepemimpinan itu adalah ketika yang dipimpin ini melakukan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintal. Disebabkan karena rahmat dan kasih sayang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad lintal. Maka kamu bisa berlemah lembut pada mereka. Jadi minta ini dalam bahasa Indonesia diartikan berlemah. Kata lemah ini belum cukup mewakili apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kata-kata. Bilana yalinu linatan dalam bahasa ini adalah kurma yang terbaik. Kurma yang terbaik. Jadi bentuknya sedap dipandang mata, teksturnya juga halus, kemudian rasanya sangat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang bersalah ini, mereka ini bukan orang jahat, tidak seperti 300 orang itu. Mereka ini meskipun jumlah sudah berkurang, mereka masih ikut berperang. Masih ikut berperang. Hanya saja mereka melakukan kesalahan terhadap orang-orang seperti ini, bersikaplah seperti kurma. Kurma yang wajahmu, meskipun kamu di dalam hati menyimpan amarah, jaga sikap, jaga kata-katamu, berlemah lembutlah dalam ucapan. Bukan hanya itu, perhatikan ekspresi wajahmu sampai kamu tidak berbicara. Kadang orang lebih baik ngomong daripada dia begitu. Kadang ada orang marah tidak menunjukkan sikap yang keras. Dia bisa marah maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, perhatikan itu semua. Jangan sampai kemudian cara memandang mereka, cara tersenyum pada mereka, raut wajahmu kepada mereka, ini menunjukkan bahwa kamu dendam pada mereka. Kenapa demikian? Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, walaupun tafadhal, karena jika kamu kasar,
tidak meragukan bahwa beliau ini orang baik, beliau ini seorang nabi, bahkan seorang nabi pun kalau bersikap keras menyenangkan akan ditinggalkan. Apalagi kalau bukan status itu, status yang umat Nabi ini saja, sahabat Nabi ini saja Allah katakan Muhammad jangan bersikap tidak menyenangkan buat mereka. Karena kalau tidak mereka berfisik yang meninggalkan Allah. Ya, coba deh. Itu yang kedua. Jadi apa yang harus dilakukan? Allah kemudian mengatakan kepada sama lalu dan saya hanya memaafkan tidak dengan mengampuni dan ditutupi kesalahan. Jadi kesalahannya masih ada, cuma ditutupi saja. Kita mengatakan Allah ya, kita meminta agar tidak mempermalukan kita dengan menutupi kesalahan. Tapi masih ada catatannya, mau ditutupi. Tapi kalau kita mengatakan maafkan saya ya Allah, itu artinya kita minta kepada Allah agar kesalahan kita ini betul-betul dihapuskan catatannya. Itu sudah tidak ada. Jadi kata-kata maafkan mereka artinya sudahlah, maaf, kesalahan mereka itu tidak usah kamu ini. Mungkin perlu diyakini. Sekarang ini istilahnya saya bisa ampuni kamu, tapi saya tidak bisa melupakan. Betul. Tapi kalau menggunakan kata memaafkan, jangan kemudian disambung dengan tidak bisa melupakan. Jadi kalau memaafkan berarti lupakan. Pak Bugis bilang ampuni batu melipang. Sudah, jangan bersisa lagi. Jadi maafkan mereka. Kemudian tidak cukup itu. Wastaghfir lahum. Setelah pertemuan itu selesai, mereka sudah mengerti bahwa mereka sudah kamu maafkan, kamu pulang ke rumah. Membangun sholat di malam hari ketika sendiri, mohonkan ampun untuk mereka. Bukan dijawab mereka. Kadang-kadang kita memaafkan orang tapi tujuannya memalukan. Kalian melakukan bersalah, dan saya maafkan semua. Itu memaafkan tapi berkhutbah. Tidak seperti yang diarahkan oleh Nabi. Nabi diarahkan oleh Allah. Tapi mengarahkan Nabinya nanti kau pulang ke rumah, jika kamu sendiri mohonkan ampun. Para suami istri melakukan kesalahan, kita dan bangun tengah malam, sholat, mohonkan ampun istri kita. Atau sebaliknya, suami yang disakiti istri atau istri yang disakiti suami, kemudian memohonkan ampun untuk suaminya kepada Allah. Kemudian tidak cukup itu, wasyawirhum fil amr. Besok-besok kamu mau perang lagi. Meskipun mereka sudah pernah melakukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menata hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian membuat mereka merasa tidak berguna dengan mengabaikan mereka ketika ada hal yang. Jadi meskipun yang kita pimpin ini kemudian melakukan kesalahan yang fatal, sampai kata toko ini rugi gara-gara karyawan yang betul. Besok-besok kamu ada pekerjaan, jangan abaikan mereka. Panggil mereka untuk bermusyawarah. Dan kalau pendapat mereka yang terbaik, maka terima. Jangan benar-benar kenal.
kemarin saja belum beres sekarang. Jangan begitu. Allah mengatakan tidak. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah, ambil pendapat mereka. Kalau cocok, jalankan pendapatnya. Masalah hasilnya, faiza azamta, yang kau sudah mengambil keputusan, fatawakkal Allah, masalah hasil serahkan kepada Allah. Punya Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang berpasrah diri kepada demikian yang surkumullah. Adanya Allah mau menolong kamu pada Allah kan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Jadi masalah menang atau kalah itu kamu tidak usah menyalahkan. Kamu menang, membanggakan diri, banggakan. Kamu kalah juga begitu. Tidak usah kau salahkan dirimu sendiri, tidak usah kau salahkan orang-orang. Wa iyahzurkum, dan jika Allah mengendaki kalian kalah, alladzi yansurukum min ba'di, maka tidak ada yang bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bagi pemimpin dan yang kedua mohon kepada Allah, dan yang ketiga jangan kemudian tidak ajak orang minta. Kalau memang pendapat yang terbaik, kan kemudian tidak menerima hanya karena pengalaman. Kenapa? Karena tidak, itu bukan masalah itu, tapi kehendak Allah. Terus kita sudah kokoh mantap dengan suatu pendapat, serahkan hasilnya kepada Allah. Itulah yang paling bisa. Mudah-mudahan kajian subuh hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali